Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nurfala. Saya memiliki NIM 2021-885 dari kelas C Prodi PGSD dari instansi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi di kehidupan masyarakat. Pendahuluan. Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Tentu kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Saat ini dapat kita lihat betapa majunya teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Kalau dulu kita para siswa bersekolah dengan hanya membawa buku-buku pelajaran ataupun alat tulis, kini dapat kita saksikan bahwa para siswa berangkat dengan HP sebagai bawaan wajib mereka. Dari mana para remaja itu memperoleh HP tersebut? Dapat dipastikan mereka memperoleh dari orang tua mereka masing-masing. Memberikan alat komunikasi HP kepada anak sesungguhnya bukan hal yang salah, karena dengan HP tersebut mungkin orang tua berharap berkomunikasi dengan sang anak lebih mudah dan lancar. Akan tetapi hal tersebut menjadi bumerang ketika ternyata HP tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal yang negatif seperti menyimpan foto-foto ataupun video porno, dan juga digunakan sebagai alat memperlancar komunikasi dengan lawan jenis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ketika memutuskan untuk memberikan HP kepada anak, alangkah baiknya orang tua juga mengawasi dan mengarahkan anak agar tidak terlepas kontrol dan menggunakan HP. Tidak ada salahnya sewaktu-waktu kita memeriksa HP anak untuk mengetahui isi yang ada di dalamnya dengan meminta izin anak terlebih dahulu. Karena dengan meminta izin, anak akan merasa dihargai dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pribadinya dan juga membentuk kesan positif dalam diri mereka tentang pribadi kita sebagai orang tua. Selain handphone, ada juga internet yang menjadi salah satu teknologi yang tidak dapat kita ragukan lagi kecanggihannya. Saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Lewat internet, mereka bisa mengakses segala informasi dari seluruh dunia. Tentu tak semua informasi yang disajikan adalah informasi yang layak untuk diakses oleh remaja. Terkadang lewat internet mereka dapat dengan bebas menyaksikan segala hal yang berbau pornografi ataupun porno aksi yang memang dapat diakses dengan mudah di dunia maya atau internet. Hal ini menimbulkan efek yang kurang baik bagi perkembangan kepribadian remaja. Pada akhirnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat adalah hal yang tak dapat kita hindari. Akan tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai prakerti yang luhur. Bagaimanapun juga, sebagai anggota masyarakat dan juga terutama orang tua, kita harus melakukan tindakan represif dan preventif dengan semaksimal mungkin dapat mencegah pengaruh negatif teknologi terhadap anak-anak kita, khususnya kaum remaja yang merupakan generasi emas yang akan menjadi penerus perjuangan kita membentuk bangsa yang berakhlak dan berbudaya di masa yang akan datang. Globalisasi dalam masyarakat.
Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara bangsa kita. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia baik itu positif maupun negatif adalah sebagai berikut. 1. Dilihat dari aspek politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Terbukanya pasar internasional juga meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan juga meningkatkan devisa suatu negara. Yang ketiga, dari aspek globalisasi sosial budaya. Kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain yang sudah maju untuk meningkatkan kedisiplinan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa serta mempertebal jati diri kita terhadap bangsa. Serta kita juga dapat bertukar ilmu pengetahuan mengenai budaya suatu bangsa. Pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat Indonesia yaitu 1. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Yang kedua, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Padahal jati diri bangsa kita terdahulu adalah mengutamakan gotong royong. Tetapi kita sering lihat sekarang contohnya saja di perumahan atau kompleks elit. Mereka belum tentu mengenal sesamanya. Tentu saja kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya, terutama terhadap remaja. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran orang tua dalam menjaga anak. Anak zaman sekarang sudah mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan handphone daripada pelajaran. Berikut merupakan tindakan remaja khususnya siswa yang sering ditemukan. Yang pertama, fakta negatif. Banyak siswa mempunyai handphone, waktu luangnya banyak tersita untuk SMS-an atau saling telepon, bukan untuk belajar. Yang kedua, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung di dalam kelas, siswa memilih sibuk dengan handphone mereka. Sebagian besar siswa yang menggunakan alat komunikasi tersebut untuk saling berkomunikasi saat ulangan. Banyak siswa yang menyimpan hal-hal berbau porno aksi ataupun pornografi. Dan juga fakta positifnya, siswa tidak gagap teknologi. Siswa dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia dan siswa dapat memilih produktif, efektif dan efisien dalam waktu, energi dan biaya karena ada sarana komunikasi yang mempermudah urusannya. Siswa dapat mencari materi dengan lewat search di handphone ataupun di internet. Dan juga terdapat 6 kebiasaan buruk pemakaian handphone yang merugikan kesehatan. Yang pertama, menggantungkan handphone di leher atau pinggang. Bagi mereka yang arrhythmia atau tidak ada irama jantung, fungsi jantung tidak sempurna, sebaiknya tidak menggunakan handphone di dada. Yang kedua, menempelkan handphone di telinga ketika menelpon. Ketika menelpon dan belum tersambung, radiasi akan bertambah kuat.
maka sebaiknya jauhkan handphone dari bagian kepala selang 5 detik baru hubungi kembali. Yang ketiga, nyala handphone semakin lemah ketika menempel di telinga. Berdasarkan prinsip kerja handphone, dalam keadaan sinyal yang agak lemah, handphone akan meningkatkan daya luncur gelombang elektromagnetnya secara otomatis sehingga intensitas radiasi bertambah kuat. Kesimpulan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa hindari dalam penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan ataupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau memastikan handphone saat pelajaran berlangsung. Ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. 5. Menghindari proses situs porno ataupun mendownload konten-konten porno dari handphone. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.